bagus. Ya, Kelas balita. Suaranya Lose. Wah, banyak Lose, banyak. Coba. Coba sekarang kelas saya Lose ya. Coba, mana kelas kecil? Halo. Wih, Wah, banyak juga. banyak Ah, juga. pasti kelas tengah juga nggak kalah Pasti. saing. Coba, kelas tengah apa kabar? Wah, jatuh Ya, tangan kayaknya. betul. Yeay. Ya. Nah, Semoga semuanya baik-baik saja ya Lose ya. betul, amin. Semuanya sehat dan semuanya kuat dan semuanya sekarang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan bersama dengan Lose Dwi dan juga Lase Shirley. Ya. Sekarang itu kita mau nyanyi nyanyi lagu lagu pertama Lase. Ya. Oke. Lagu apa ya? Lagunya Dari Terbit Matahari. Oke? Adik-adik tahu semua lagunya kan? Ya, karena tahu kita undang berdiri Lose. Yuk adik-adik berdiri yuk, berdiri yuk. Ya. Ikutin gerakan Lose Dwi dan Lose Shirley ya. Semuanya berdiri, kita siap. Berdiri semua. Ya, yuk deh. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita ulang sekali lagi ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Oke. Udah dulu, Lose. Ya, mari semuanya kita siap untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur untuk hari ini. Tuhan boleh bangunkan kami dan Tuhan boleh pimpin kami sehingga kami mau sekolah minggu pada hari ini. Dimanapun kami berada, biarlah kami dapat memuji Tuhan dan biarlah kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, adik-adik masih ada sukacita? Coba kita dengar Lose. Masih ada sukacita adik-adik? Masih Lose. Wah, Mantap. Oke, mantap. Karena masih ada sukacita, kita mau nyanyi lagu hujan lagi Lose. Oke Lose, judulnya Apa itu Lose? Bersama Tuhan Aku Pasti Bisa. Oke? Ya, Lose. Kita berdiri ya. Ya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga.
kita akan bernyanyi lagu pujian bawa persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Nah, maksud kayaknya ada yang mau bawakan persembahan pujian nih. Oh iya, Rosa. Iya. Dari kelas mana, Rosa? Supaya surprise nih. Nanti mari kita lihat bareng-bareng. Ya, oke. Berarti sekarang kita mau dengarkan Persembahan persembahan pujian pujian dulu. dari Ya. teman kita ya. Siapa ya? Ini dia. Oke, silakan. Badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Jangan serta Yesus, jangan sertanya setiap hari. Jangan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jangan suka, jangan lupa, jangan sertanya setiap hari. Jangan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Aduh, bagus banget lah saya. Iya. Soalnya bagus ya, Rosa ya. Betul. Oke. Jadi sebenarnya walaupun tidak ada di gereja, tetapi kita tetap bisa memuji Tuhan di mana aja ya, Los Ya, ya. Rosa. Nah, kalau begitu sekarang kita mau Mau dengar firman dengarkan Tuhan firman nih. Tuhan, ya. Jadi siapkan dulu Alkitabnya dan kemudian kita mau berdoa. Tapi sebelum kita berdoa mendengarkan firman, kita mau menyanyikan pujian. Firman-Mu pelita Kita bagi bagi kaki. kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang
selamat hari Minggu. Kembali lagi ya kita bersama-sama mendengar cerita firman Tuhan. Sebelum kita dengar cerita, kita doa dulu yuk. Tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Tuhan di sekolah minggu hari ini. Tuhan, sekarang kami mau mendengar cerita firman Tuhan, biarlah Tuhan ajar kami untuk duduk diam, mendengarkan, dan biarlah kami selalu ingat dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelum Lause bercerita, Lause mau tanya dulu nih, adik-adik apa kabar? Semuanya sehat? Ada yang lagi sakit? Apa ada yang lagi batuk, pilek, atau semuanya sehat-sehat? Kalau Lause, puji Tuhan, Lause sehat adik-adik. Lause mau cerita tentang seorang perwira yang datang mencari Tuhan Yesus. Kenapa dia mencari Tuhan Yesus? Karena ada yang sakit loh. Nah, tapi adik-adik tahu gak sih perwira itu apa? Apa? Kayaknya kurang familiar ya. Tapi kalau polisi atau tentara adik-adik tahu kan? Ya, kalau perwira itu adalah kepala atau ketuanya dari tentara. Jadi perwira itu orang yang jabatannya atau posisinya di pekerjaan itu tinggi. Dan dia orang yang punya kekuasaan. Suatu hari adik-adik, ada seorang perwira yang mencari Tuhan Yesus. Perwira itu berasal dari kota Kapernaum. Lalu dia mencari Tuhan Yesus, padahal perwira ini adalah orang Roma. Dia bukan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi kira-kira ngapain ya dia cari Tuhan Yesus ya? Rupanya dia mau meminta Tuhan Yesus untuk menyembuhkan siapa yang sakit ya? Apakah dia yang sakit? Bukan adik-adik, yang sakit itu adalah hambanya atau pembantunya. Jadi, coba adik-adik bayangkan, seorang perwira yang jabatannya tinggi atau dia adalah majikannya, dia mencari Tuhan Yesus untuk menyembuhkan hambanya yang sakit. Biasanya hamba atau pembantu yang melayani majikannya, tapi ini majikannya yang begitu khawatir hambanya sakit sehingga ia mau datang ke Tuhan Yesus untuk meminta kesembuhan. Bapak perwira ini sering mendengar kalau Tuhan Yesus itu suka melakukan mujizat saat dia pergi ke beberapa kota. Nah, kemudian dia mendengar bahwa Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan apa aja adik-adik? Orang yang buta, yang lumpuh, yang sakit kusta, dan banyak lagi yang Tuhan bisa sembuhkan. Maka Bapak perwira ini percaya bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan hambanya walaupun Tuhan Yesus tidak perlu datang jauh-jauh ke rumahnya. Cukup dengan kata-kata saja dia percaya dan yakin bahwa Tuhan Yesus mampu menyembuhkan. Akhirnya dia datang, dia berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan Yesus, hambaku sakit di rumah. Tuhan, tolong sembuhkan." Lalu kemudian Tuhan Yesus berfirman bahwa hambanya sudah sembuh. Bahkan Tuhan Yesus juga tersentuh loh dengan sikapnya Bapak perwira ini. Tuhan Yesus tersentuh dengan kerendahan hatinya, dan Bapak perwira ini juga orang yang penuh kasih sayang, yang mau mengasihi dan mendoakan hambanya. Demikian Bapak perwira ini pulang, dan sesampainya di rumah, hambanya sudah sembuh. Artinya apa adik-adik? Tuhan Yesus itu Tuhan yang berkuasa menyembuhkan orang yang sakit. Walaupun sekarang kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan Yesus ya, Tuhan Yesus sudah naik ke surga, tapi kita bisa tetap berdoa, dan Tuhan itu berkuasa untuk menyembuhkan lewat dokter, lewat obat-obatan. Jadi artinya kalau kita sakit, kita cukup berdoa, Tuhan berkuasa menyembuhkan. Nah, selain itu adik-adik, apalagi yang bisa kita pelajari? Bapak perwira ini mendoakan hambanya atau pembantunya. Jadi adik-adik kalau di sekitar adik-adik ada yang sedang sakit, misalnya teman adik-adik, keluarga, mbak, bapak supir, atau lausenya yang sedang sakit, adik-adik juga harus mendoakan mereka ya, supaya mereka cepat sembuh, cepat bisa kembali beraktivitas. Oke deh adik-adik, jadi hari ini ayat hafalannya kita ambil dari Matius 8 ayat 7. Yesus berkata kepadanya,
Aku akan datang menyembuhkannya. Sekali lagi, Matius 8 ayat 7, Yesus berkata kepadanya, Aku akan datang menyembuhkannya. So, adik-adik jangan lupa untuk tetap berdoa kepada Tuhan Yesus, minta kesehatan dan kesembuhan. Apalagi adik-adik sekarang tahu kan kita lagi hidup di masa pandemi. Jadi banyak virus, kita harus selalu menjaga kesehatan kita. Kalaupun kita sakit, kita berdoa dan kita juga menjaga kesehatan dengan cara minum obat, minum vitamin, menjaga kebersihan. Oke adik-adik, kita akhiri ya ibadah kita hari ini. Kita nyanyikan Bapak terima kasih bersama-sama ya. Terima kasih Tuhan untuk sekolah minggu hari ini. Kami bersyukur kami bisa sekolah minggu dari rumah, mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan. Kami bersyukur Tuhan berikan kami kesehatan, berikan orang-orang yang kami kasihi kesehatan. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk selalu berpengharapan kepada Tuhan. Kalau ada yang sakit, kami bisa berdoa. Kalau kami sakit, kami bisa memohon kesembuhan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan ingatkan kami selalu untuk selalu mengasihi sama dan mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah Tuhan pimpin kehidupan kami sepanjang 1 minggu ke depan sampai kami bisa kembali lagi bertemu di sekolah minggu online. Tuhan jaga kesehatan kami, juga orang tua kami, saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, dadah, happy Sunday, sampai bertemu minggu depan.